Dan apa yang dikatakan dalam ayat firman Tuhan, mari kita baca bersama-sama, saudaraku. Ayat yang ke-10, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat di atas orang Filistin dan mengacaukan mereka sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Bangsa yang kuat, bangsa yang menjadi ketakutan bagi Israel. Setelah mereka berbalik kembali pada Tuhan, mereka meninggalkan berhala, mereka beribadah kepada Tuhan, hatinya mereka tujukan kepada Tuhan, mereka berdoa dan berpuasa, bahkan memberikan persembahan korban kembali kepada Tuhan, menyadarkan bahwa mereka tidak bisa buat apa-apa karena kesulitan terhadap Filistin. Dan apa reaksi Tuhan, saudara-saudara? Tuhan datang mengguntur dan mengacaukan Filistin. Artinya apa, saudara? Tuhan yang ganti berperang, Israel duduk diam. Allah dari surga dengan kemahakuasaannya mengacaukan bangsa yang ditakuti oleh bangsa Israel. Sadarkah saudara, Allah dalam firman-Nya berkata, kamu diam saja dan aku berperang menggantikan kamu. Pernahkah saudara mau imani ayat-ayat firman Tuhan itu? Dan saudara tahu bahwa peperangan kita terhadap situasi yang tidak gampang, situasi yang sulit yang terjadi dalam hidup kita, maukah kita menaruh dan menempatkan Allah di depan? Allah yang mengatasi, Allah yang berperang menggantikan kita. Kita akan mendapatkan Allah menyelesaikan masalah kita kalau kita menaruh hati kita tertuju fokus kepada Tuhan, menaruh hati sepenuh dengan cinta kepada Tuhan, menaruh hati kita sepenuhnya untuk mencintai pelayanan Tuhan, menaruh sepenuhnya apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehendak saya. Bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam hidupku. Karena itu saudara-saudaraku, pada refleksi tahun ini saya mau kita masuk kepada aplikasi. Mari kita merenungkan apa saja yang telah Tuhan kerjakan di dalam Roma 2021 sejak Januari tanggal 1 lewati akhir Januari masuk awal Februari sampai pada Desember yang sebentar lagi kita akan lewati beberapa jam untuk masuk kepada hari dan tahun yang baru. Berapa banyak kasih karunia Tuhan yang Tuhan curahkan kepada saudara hari demi hari, detik demi detik, jam demi jam. Berapa banyak yang telah Tuhan kabul, kebaikan, kekayaan, berkat, mujizat, karunia rohani kepada saudara sepanjang 265 hari. Berapa banyak saudara? Ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya, ingat anugerahnya yang sangat luar biasa. Saya mau saudara-saudara akan lewati tahun ini dan kembali merenungkan kembali apa yang telah Tuhan lakukan dalam hidup saudara. Apakah saudara dekat dengan Tuhan, atau saudara jauh dari Tuhan? Walaupun saudara mengerti siapa Tuhan, Tuhan tidak perlu saudara mengerti Tuhan dengan akal saja. Tuhan mau supaya Tuhan yang hidup itu diam di dalam hidup kita, mengalami Tuhan di dalam semua sejarah hidup kita. Berapa banyak saudara merasakan betapa ajaibnya, betapa kasih karunia Tuhan yang begitu berlimpah-limpah yang tercurah bagi saudara. Dua hal yang saya sampaikan tadi, kita lewati pandemi COVID-19, kita lewati masalah krisis ekonomi, dan kita bisa berdiri sampai pada hari ini.
Karena itu marilah kita naikkan pengagungan, puji-pujian, syukur kepada Tuhan hari ini. Bersyukur kepadanya. Baik, kau sungguh baik Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan tercurah kepada saudara. Kalau saudara merasa tidak diberkati Tuhan, bukan karena Tuhan tidak menolong. Dia menolong. Cara dia menolong mungkin dia mendidik, atau dia menghajar, atau dia memberi sesuatu yang tidak enak bagi saudara. Kalau itu Tuhan lakukan itu, berarti Tuhan masih sayang untuk mengingatkan kita kembali bahwa hidup kita hanya di tangan Tuhan, bahwa hidup kita ini hanya untuk Tuhan saja. Kalau kita sudah lari jauh daripada Tuhan, dari rencana Tuhan, dari panggilan Tuhan, kembali seperti anak yang hilang, hanya matanya tertuju kepada Bapa dan berkata, Bapa, aku telah berdosa kepada Bapa. Aku telah hidup bersama-sama dengan Bapa yang penuh kekayaan, tapi aku tidak pernah bersyukur terhadap semua kekayaan yang Bapa berikan selama aku masih hidup bersama dengan Bapa. Aku mengambil bagianku dan aku pergi meninggalkan Bapa dan memboros-boroskan semua kekayaan Bapa yang Bapa beri kepadaku. Dan akhirnya aku hampa. Aku tidak punya apa-apa, hanya makanan sisa babi yang aku makan. Pada saat seperti itu, anak yang hilang ini sadar bahwa dia membutuhkan Bapa. Dia tahu bahwa Bapa yang penuh dengan kekayaan, tidak ada kemiskinan pada Bapa. Dia tergoda oleh kehidupan duniawi ini. Dia terseret jauh oleh kehidupan duniawi. Lupakan rencana Tuhan bagi hidup dia. Lupa bahwa Tuhan, di tangan Tuhan ada berkat yang begitu berlimpah-limpah. Karena itu anak itu kembali dan memandang kepada Bapa. Hatinya kembali jatuh cinta pada Bapa. Aku harus pulang. Aku harus kembali kepada Bapa. Walaupun aku menjadi pekerja upahan pun aku siap. Dan dia berlari kembali kepada Bapa. Dia sadar bahwa semua kasih karunia itu sudah dia tinggalkan. Dan apakah masih ada kasih karunia lagi yang masih dia dapati? Dia merasa tidak ada lagi kasih karunia untuk dia. Tapi sekarang dia mau berbalik kembali kepada Bapa. Dan pada waktu dia kembali kepada Bapa, jauh sebelum dia datang pada Bapa, Bapanya terus mencari. Bapanya berlalu lebih cepat daripada sang anak yang hilang itu berlari untuk menjumpai Bapanya. Bapanya lari dan berusaha supaya anak ini bisa kembali kepada Bapa. Dan berduanya berlari bersama-sama. Dan mereka berhadapan yang saling pelukan. Itulah Bapa kita. Saya mau mengajak saudara saja untuk bersyukur saja. Kalau kita sudah lama tidak bersyukur pada Tuhan, berbaliklah, larilah, fokus kepada Tuhan. Banyak berkat yang sudah Tuhan curahkan kepada kita tanpa kita pikirkan, tanpa kita doakan, tapi telah diberikan Tuhan kepada saudara berlimpah-limpah. Berbaliklah kalau kita tidak menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Kita tidak memberikan syukur korban kepada Tuhan. Kita tidak kembalikan semua karunia itu kepada Tuhan. Saya mengajak saudara untuk kita berbalik kembali pada Tuhan, supaya kita bisa mengalami kemenangan demi kemenangan. Seperti Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Biarlah kita mendirikan satu tugu batu, tugu monumen, untuk mengingat kasih setia Tuhan yang begitu luar biasa yang terjadi dari Januari sampai pada Desember ini. Ingatlah kasihnya, ingatlah anugerah, ingatlah berkatnya, ingat kepedulian Tuhan kepada kita. Ingatlah semua saudaraku. Kalau saudara bisa yang iman mengingatkan semua itu, ingat semua kebaikan, dan mari lahirkanlah rasa syukur pada Tuhan. Berterima kasih pada Tuhan, berterima kasih pada Tuhan. Dan saudara akan memasuki pintu rumah yang baru 2022. Saudara akan masuk pintu itu dengan pertolongan Tuhan untuk memberi kemenangan kepada saudara. Mungkin Tuhan tidak akan mengajar saudara, tidak menghukum saudara, kalau saudara tetap setia kepada Tuhan. Dan saya mengajak kita bersama-sama untuk memasuki pintu rumah 2022 dengan pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan tidak pernah berubah. Karena Tuhan tidak pernah berubah. Yang berubah, pertolongan Tuhan tidak pernah berubah. Yang berubah adalah kita. Tidak berubah setia dan meninggalkan Dia. Kiranya Tuhan memberkati renungan firman Tuhan di akhir tahun ini.